Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Andrea dari Prodi Pendidikan Ekonomi A2. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan globalisasi ekonomi. Jadi, globalisasi ekonomi adalah sebuah proses yang muncul atau terjadi di saat masuknya keilmuan ekonomi pada sebuah negara dari luar. Ilmu ekonomi yang dimaksud tersebut meliputi cara produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Proses masuknya ilmu ekonomi pada ruang lingkup global atau dunia tidak mengenali adanya batasan terhadap sebuah negara maupun wilayah. Hal tersebut terjadi dengan alasan jika globalisasi memang hanya memandang dunia sebagai sebuah kesatuan yang tidak memiliki batasan, yang mana suatu kesatuan tersebut mempunyai tujuan dalam terciptanya kawasan atau area perdagangan yang amat luas dan juga bebas. Hal ini mampu menghilangkan pula adanya pengaruh terhadap harga barang atau produk yang enggak kompetitif dengan didasarkan pada tarif impor dan ekspor yang mempunyai harga tinggi. Sebagai contoh, bentuk globalisasi ekonomi ini bisa memiliki perkembangan dan juga memiliki ketergantungan pasar yang membuatnya menciptakan interaksi kultural. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada 5 bentuk globalisasi ekonomi bersifat nyata yang penting untuk diketahui. Yang pertama yaitu produksi. Pada bentuk ini, acuan secara umumnya terdapat pada masalah biaya, yang mana biaya tersebut digunakan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas produksi. Proses produksi ini dilakukan ke sejumlah negara dengan mempertimbangkan beragam faktor pengaruh tertentu. Sebagai contohnya, salah satu faktor yang dijadikan acuan terhadap biaya produksi ini adalah upah buruh atau pekerja yang ada di sebuah negara. Di beberapa negara berkembang, besaran upah buruh dianggap lebih rendah ketimbang upah buruh di negara lainnya. Yang kedua yaitu pembiayaan. Bentuk selanjutnya adalah pembiayaan yang lebih mengacu terhadap kemampuan bisnis dalam melakukan investasi atau pinjaman. Dalam konteks ini, investasi atau pinjaman tersebut dapat terjadi di sebuah negara di dunia tanpa terkecuali. Tujuan dari investasi atau pinjaman ini tidak lain untuk menambah modal dalam suatu usaha atau bisnis dengan harapan mampu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar ketika melakukan investasi maupun pinjaman. Caranya bisa dengan mengajukan secara langsung maupun melalui portofolio. Ketiga adalah tenaga kerja yang menjadi sumber daya manusia yang bisa dijadikan sebagai bentuk nyata dari pergerakan ekonomi atau bisnis. Bentuk ini bisa berupa tenaga kerja asing atau TKA yang didatangkan dari negara lain ke sebuah negara tujuan. Para pekerja ini melakukan pekerjaan di sebuah negara dengan tujuan mendapatkan penghasilan dengan upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan di negara asalnya. Selanjutnya yaitu jaringan informasi. Bentuk dari jaringan informasi ini bisa dilihat dari kemajuan teknologi di era sekarang ini. Dengan begitu, adanya teknologi yang lebih maju mampu membuat seluruh informasi bisa diterima dengan cepat, tepat, serta lebih akurat. Yang terakhir yaitu perdagangan. Bentuk ini ditandai dengan adanya proses penyeragaman biaya dan bisa dilihat pula dari penurunan tarif impor dan ekspor pada sebuah negara. Alasannya karena hal ini seringkali dijadikan sebagai permasalahan dalam aktivitas perdagangan antar negara maupun perdagangan yang menyangkut beberapa negara sekaligus. Oleh sebab itu, hambatan yang dianggap sebagai kendala harus bisa dihapuskan maupun dengan menghilangkan tarif pada sebuah negara. Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu agar negara yang bersangkutan bersedia untuk menghapus tarif impor dan ekspor yang telah ditetapkan. Di sisi lain, imbas dari perdagangan global ini justru proses pengawasan menjadi lebih cepat, ketat, serta adil. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi ekonomi pada bisnis. Adanya globalisasi ekonomi ini tentu saja memberi banyak pengaruh terhadap sektor bisnis di sebuah negara. Nggak hanya pengaruh positif, hal tersebut juga bisa memberi pengaruh negatif yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Nah, berikut ini adalah pengaruh positif dan negatif terhadap sebuah negara. Yang pertama ada pengaruh positif. Pengaruh positifnya yaitu yang pertama, peningkatan pada produksi global dibanding sebelumnya. Dengan adanya penambahan pada aktivitas produk ini, tentunya bisnis mampu mendapatkan keuntungan dengan lebih banyak. Yang kedua, kondisi pasar yang lebih luas dan lebih bebas untuk menjual produk. Yang ketiga, bisnis atau perusahaan juga mampu mendapatkan lebih banyak dana serta teknologi yang jauh lebih memadai. Modal tersebut ditandai dengan adanya investor yang menanamkan modal pada sebuah perusahaan, sementara untuk teknologi yang semakin berkembang tentu bisa memberikan banyak hal positif terhadap aktivitas bisnis.
Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu yang pertama, menghambat pertumbuhan industri di negara berkembang. Alasannya adalah karena negara berkembang tidak dapat lagi mengenakan tarif impor dan ekspor yang tinggi. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran dari negara yang nggak mampu bersaing. Hal tersebut membuat harga barang yang akan dinaikkan dibandingkan dengan harga pada negara yang bisa bersaing. Yang terakhir yaitu dampak yang lebih buruk lagi, yaitu sektor finansial. Sektor finansial tersebut akan menjadi lebih tidak stabil ketimbang sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.